Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Miranai. Selamat sore semuanya. Alhamdulillah tadi kita sudah ngobrol dengan Profesor Widodo ya, di mana Mira ngebahas tentang sebenarnya skincare yang dikatakan aman itu seperti apa sih? Yang dikatakan skincare yang boleh dipakai dan bahan-bahan yang tidak boleh dipakai atau apa, itu tadi kita sudah dapat edukasi dari Profesor Widodo. Nah, alhamdulillah sore ini Mira juga nggak sendirian. Mira ditemani oleh salah satu atau beliau lah apoteker yang meramu atau memformulasi produk skincare Mirani bersama Dr. Novi. Nah, selama ini belum tahu kan di belakang layarnya itu siapa nih? Kita kenalan dengan Ibu Cahya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Kak. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih sore hari ini sudah nyiapin waktunya buat ngobrol bareng kita. Nah, sebelumnya Mira pengen tanya keseharian Ibu sekarang sebagai seorang apoteker apa aja? Alhamdulillah nih, udah semenjak lulus ya, berkiprah di dunia farmasi tapi di kosmetik. Jadi mengikuti perkembangan zaman lah, dari mulai yang memang semua pakai manual ke perpustakaan sampai sekarang download apa sih bahan baku yang lagi rame, lagi bagus tuh apa tuh mudah banget gitu. Tapi tantangannya adalah bagaimana yang ada di googling gitu, apakah itu memang baik, bagus atau aman gitu kan ya. Jadi pemilihan itunya yang memang kita sangat seorang formulasi atau formulator harus sangat teliti. Ya, teliti gitu. Bagaimana ini yang hanya memang kata supplier bagus atau memang terbukti bagus gitu. Jadi kalau dibilang apa kesehariannya, ya tetap menemukan formulasi-formulasi bagus tapi tetap aman dan terbaik gitu. Masya Allah. Jadi hari-hari berarti di lab dong ya? Iya. Kayaknya passionnya gitu deh. Iya ya. Namanya apoteker ya. Baik. Nah, selama ini kan Ibu Cahya nih yang membantu Mirani Skincare ya untuk formulasinya, mulai dari kita punya 5 produk ya, dari Hair Damage Cleanser, kemudian facial wash, terus toner essence, kemudian juga ada day cream atau dia juga ada sunscreennya ya, dan juga night cream. Nah, selama ini kan berarti basic Ibu skincare. Iya, basic skincare. Nah, pada saat Ibu memformulasikan itu kan berbarengan sama Dr. Novi ya. Nah, saya pengen nanya, kira-kira pemilihan bahan-bahan kemarin itu yang sekarang ini Masya Allah nih, testimoni dari produk Mirani Skincare tuh alhamdulillah luar biasa. Nah, apa yang menjadikan acuan buat Ibu sehingga memilih produk formula yang benar-benar terbaik? Mungkin Dokter Novi memberitahu, oh saya butuh ini. Tapi yang bisa memilihkan yang terbaik tadi seperti yang Ibu bilang kan itu dari Ibu ya. Nah, apa yang menjadi acuan Ibu untuk memilih benar-benar yang terbaik nih yang ada di produk Mirani Skincare? Ya, jadi semua project atau produk itu bagusnya kolaborasi ya. Jadi Kamira yang jualannya yang luar biasa, kemudian kami bersama tim Dr. Novi dan tim kami formulasi membuat satu, biasanya kita FDG dulu kan ya, Kak mau bikin apa gitu. Misalnya ternyata yang sekarang lagi hits adalah serum, karena serum itu bisa masuk ke semua skincare, basic skincare, mau yang Kamira atau yang memang sudah customernya udah pakai skincare yang sendiri ya gitu. Nah, jadi si serum itu sebenarnya bisa masuk ke semua. Nah, ya kemudian yang paling banyak diminta menurut pasar dan dari Dr. Novi juga adalah untuk whitening sama acne ya. Nah, jadi itu sih. Betul. Jadi ya itulah dua, yang pertama yang bermasalah dengan jerawat, yang satu adalah para pejuang acne. Orang-orang Indonesia pengennya mukanya, wajahnya lebih cerah dari yang dia punya, atau lebih cerah lah ya, lebih sehat dan cerah itu. Nah, jadi makanya kita berdiskusi. Nah, pertama sih menyenangkan sekali dengan berdiskusi dengan Dr. Novi ini, karena saya kan formulasi. Nah, Dr. Novi yang mengaplikasikannya ke customer atau ke pasien, jadi bisa tahu sebetulnya bahan-bahan ini tuh efeknya ke kulit seperti apa gitu. Karena
kalau di kosmetik itu kan hanya sampai lapisan epidermis. Iya. Jadi memang harus sampai situ aja. Kalau dia memang bermasalah di lapisan dermisnya, ya itu harus dengan obat gitu. Jadi sangat berdiskusi, sangat membuat jadi pemilihan bahan aktifnya juga lebih enak gitu. Nah, terus yang kedua adalah kita harus inovasi tetap ya Kamira. Karena kalau misalnya kenapa sih selalu inovasi? Setiap mungkin dari itu dulu ada salicylic acid yang nggak larut sama air. Sekarang ada loh yang larut dari air, larut sama air. Kenapa? Karena supaya mudah diformulasikan sampai akhirnya diaplikasikan ke kulit juga baik. Nah, makanya kita lihat inovasi yang terbaru. Nah, akhirnya makanya ada pemilihan di acne serum ini dan di brightening serum yang buat Mirani Skincare. Kita punya bahan aktif jagoan. Jagoan itu adalah yang memang terbarukan plus yang memang sudah terbukti efektif selama beberapa lama. Kan kalau obat itu kenapa bisa orang bagus nih pakai ini gitu ya, karena memang udah ada jurnal yang udah mencukupi ya. Makanya kita tetap menggunakan bahan aktif yang sudah lama gitu ya, maksudnya sudah cukup terbukti ditambah dengan inovasi terbaru gitu. Oke, baik. Nah sekarang kan alhamdulillah sekarang kita mau merambah ke serum ya. Setelah setahun Mirani paket basic sudah launching, kita mulai merambah ke serum. Nah serum nanti yang akan kita launching kan ada 2 ya Bu ya, ada untuk brightening, kemudian yang kedua ada serum acne. Nah yang brightening itu kan kita beri namanya Giga White. Ya, kita bahas dulu si Giga White dulu boleh ya Bu ya? Oke, siap. Nah, ini Giga White, saya aja dengernya tuh udah yang gitu ya, maksudnya sudah ini Giga White pasti bagus banget, namanya udah Giga White lagi, berarti proses pencerahannya itu pasti lebih cepat ya dan lebih baik. Nah tapi saya juga nggak mau nih dengan kasus yang lagi heboh-heboh ya Bu ya, dengan yang katanya overclaim seperti itu. Saya juga nggak mau dikatakan Giga White ini sebagai overclaim dari Mirani. Nah saya mau pastikan sama Ibu, kandungan yang di dalam serum Mirani ini apakah benar-benar aman, tidak ada overclaim sama sekali, dan kenapa diberi nama Giga White seperti itu? Pertama, betul ya, kenapa pemilihan Giga White, supaya pas waktu dengar semua orang apa nih gitu ya. Kedua adalah memang kita menggunakan bahan aktif yang namanya Giga White. Nah cukup tinggi gitu. Kalau di serum itu kan memang kenapa namanya serum? Jadi konsentrasi tiap produknya harus cukup gitu ya, cukup untuk memenuhi kalau dia klaimnya white ya dia harus cukup dengan whitening gitu. Nah, jadi kita menggunakan bahan aktif Giga White yang untuk konsentrasinya kita gunakan bisa diklaim mencerahkan kulit. Selama berapa? Nah, hasilnya sudah diuji untuk Giga White sendiri ya. Itu 3 sampai 4 minggu. Jadi tetap meskipun namanya seperti itu, namanya Giga White karena kosmetik dia perlu waktu. Bukan berarti 3 sampai 4 hari ya. Nah, itu namanya yang overclaim tadi ya, 3 makanya, sampai 4 hari. Karena memang sebetulnya kalau metabolisme kulit itu kan 28 hari, berarti hampir 4 minggu lebih gitu ya. Nah, kita dipercepat lebih cepat 3 sampai 4 minggu. Dan itu dengan pemakaian rutin ya? Ya, pemakaian rutin, pokoknya bukan cuman lupa inget ya. Nah, apalagi kalau bagusnya di sini juga kenapa 3 sampai 4 minggu dia gunakan sehari 2 kali. Ya, pagi sama malam biasanya. Jadi biasanya sebelum pakai sunscreen dan setelah membersihkan kulit sebelum pakai night cream. Nah, kalau kita mengikuti cara pemakaiannya, insya Allah bisa terbukti. Nah, tapi kita nggak pakai cuman hanya si Giga itu saja, gitu. Kita tadi saya sampaikan kan ada beberapa kita tambahkan ya, yang paling turun-temurun dan dan sebenarnya bisa menutrisi kulit juga adalah niacinamide. Kita tambahkan. Itu sebenarnya bisa buat UV filter, whitening, anti acne. Berarti niacinamide itu juga bisa untuk UV filter ya? Betul. Jadi dia membantu, tapi booster ya. Jadi bukan booster. Yang memang sebagai fungsi utama gitu ya. Jadi kita nambahkan niacinamide untuk buat fungsi, karena kita menggunakan itu kan bisa di siang, bisa di malam hari ya. Terus kemudian juga kita menggunakan yang namanya Chromo Bright. Nah, Chromo Bright juga lagi rame. Chromo Bright itu kan cerah ya? Brightening. Chromo tuh biasanya kan kecil, kayak kromosom gitu ya. Nah, jadi itu juga sangat lagi rame juga. Tapi memang ramenya udah lama sih. Jadi lebih
bahan itu lebih dulu ada sebelum si Gigabyte ini. Tapi kita terus kita gunakan, kemudian kita gunakan beberapa ekstrak. Nah, kalau dengar dari Dokter Novi itu kita bukan cuman pengen mutihin, pengen benerin akne jadi sembuh atau gimana, tapi skin barriernya tetap kita harus jadi diperbaiki. Nah, itu makanya ada ekstrak-ekstrak yang kita tambahkan di dalam formulasi itu untuk membantu pada saat kita mempercepat metabolisme sel, tapi skin barriernya tetap baik. Ya, gitu. Karena gini ya, Bu, yang saya sering dengar adalah kadang ada orang bilang itu kenapa tuh wajahnya jadi breakout, wajahnya kenapa jadi, iya saya gara-gara pakai serum nih gitu ya. Padahal sebenarnya serum itu kan memperbaiki ya, bukan membuat sesuatu tambah parah gitu ya. Nah, biasanya terjadi malah tambah parah, ada orang pakai serum, apa yang berada di dalamnya sehingga menjadi memperparah wajah gitu loh. Itu kira-kira ya itulah saya bilang akhirnya terjadi overclaim. Oh, padahal itu katanya begini ya. Dikatakan overclaim itu sebenarnya apa sih? Sampai kadang memang efeknya wajahnya bukan malah tambah. Awalnya bagus biasanya. Karena saya juga punya klinik ya. Jadi banyak banget yang datang ke klinik itu adalah efek dari mereka pakai skincare, terutama serum. Kemudian awalnya bagus, lama-lama malah jadi rusak wajahnya. Nah, itu kira-kira why, kenapa sampai seperti itu, kandungan di dalamnya tuh apa sampai membuat wajah seperti itu, Bu? Ya. Jadi namanya serum itu konsentrasi bahan aktif yang ada di dalam sediaan itu cukup besar. Makanya dinamain serum tuh minimal aktif ingredient yang terkandungnya mixnya lebih dari 3%. Jadi mungkin ada yang sampai 10, 12 itu nggak masalah kalau memang tidak ada efek toksikologi untuk tiap bahan. Nah, ini banyak faktor ya. Mungkin nanti Dokter Novi lebih karena langsung aplikasi ke customer gitu-gitu. Tapi kalau dari pengalaman saya, makanya kenapa kita buat serum untuk Mirani ini ya tadi, mungkin dia basicnya Kamira punya basic yang udah ada, tapi karena nggak ada serumnya pakai serum yang lain kan. Nah, padahal kita tuh sebetulnya mungkin kalau ngelihat dari ingredientnya udah ada lah ya, ada apa-apa, tapi kemungkinan memang tidak match dengan si basic skincare. Gitu. Nah, tapi jadi makanya kita membuat serum yang pasti harus match dengan basic skincare-nya Mirani dan juga bisa digunakan umum untuk yang lain itu. Nah, makanya kita pemilihan bahan aktifnya ya tadi kayak mau di Gigabyte itu ada sampai konsentrasinya bisa sampai berapa persen. Nah, kita nggak sampai maksimal gitu. Jadi memang dia ada angka yang memang maksimal bolehnya berapa gitu kan? Iya, betul. Nah, misalnya kayak ini kita niacinamide di Mirani Gigabyte itu ada 4% ya. Ada 4%. Kemudian si Gigabyte-nya sendiri itu ada 1%. Iya, betul. Kenapa cuma 1%? Karena dalam 1% itu sudah ada 7 bahan ingredient. Seperti itu. Jadi si Gigabyte itu sebetulnya pemakaiannya bisa sampai lebih dari 1%. Nah, kemudian kemarin kenapa kita bisa aja sih menggunakannya 3-5%, tapi biasanya itu dia tunggal. Tidak ada campuran yang lain-lain ya. Nah, kita kan makanya kenapa kita pakai bahan aktif tambah Chromobright, tambah niacinamide, tambah active ingredient yang moisturizer lain supaya dia sinergi gitu. Jadi nggak ya tadi khawatirnya kalau misalnya dia besar ternyata kulit ininya tidak bisa menerima, akhirnya ya tadi breakout jadi bermasalah gitu. Jadi harus ya semua pas lah. Makanya kita kalau di internet kita sendiri sih setelah formulasi bisa kita digunakan oleh yang sesuai dengan kulit yang akan kita itu kan sebanyak 20-21 orang. Tapi itu tidak bisa dijadikan klaim untuk ya misalnya nanti Kamira tetap harus ke pihak ketiga. Gitu. Jadi ya walaupun sampai hari ini sedang proses ya. Sampai hari ini produk Mirani yang formulasi di dalamnya Ibu sebagai formulator yang bagian apotekernya ya, itu bisa memastikan insya Allah tidak ada overclaim di dalamnya ya. Karena memang semuanya aman insya Allah. Oke, sekarang kita bicara tentang si akne. Nah, Mirani Akzero Anti Acne Serum. Nah, Akzero itu apaan sih? Nah, saya ini nanti kan mau launching ya, tapi nanti ditanya kamera Akzero itu apa?
nggak tahu gitu ya, makanya Ya ini kalau dia. melihat AC harusnya ACDC ya, nggak ya? AC itu kan fresh ya gitu, Iya. dingin gitu-gitu. Jadi kalau kulit yang jerawat kan biasanya kan merah, Iya. kemudian apa agak panas gitu ya. Nah jadi kita ada namanya AC Zero. Sebetulnya acne dari singkatan dari acne, zeronya adalah dengan pemakaian yang teratur Iya. dan kulitnya memang tidak terlalu bermasalah, itu bisa Si aknenya di zero kan. ya namanya gitu. ya, namanya di Iya. trademarknya itu. Dan satu lagi kita menggunakan bahan aktif Acne Zero ini sendiri. Kita menggunakan ini maksimal karena kalau ngelihat dari hasil hasil efikasi untuk satu produknya itu aja itu baik gitu. Nah, kita tetap tidak pernah menggunakan satu bahan aktif tunggal. Kita menggunakan beberapa bahan aktif yang mensupport si acne serum ya, tadi. betul. Kayak ada niacinamide juga tetap ya. itu tetap karena ya, memang kayak vitamin jagoannya buat kulit juga gitu. Iya. Dan tadi orang kadang udah jerawatnya udah nampol, justru juga butuh wajah yang cerah gitu. Betul, Karena biasanya kan bekas-bekas jerawat itu menghitam ya. Iya. Nah, berarti kebantu banget sama si serum Mirani ini ya. Iya, Bekas hitam-hitamnya itu insya Allah bisa teratasi gitu ya. Iya. Oke, terus ada Centella ekstrak. Nah, itu buat apa itu kira-kira? Sama tadi, jadi kan aktifnya sebetulnya ada yang namanya AC Zero, ada Acne, sama satu lagi 10 adalah nama kimianya ya. Ya banyak lah pokoknya ya. Itu masing-masing ada yang buat antiinflamasi juga, tapi inflamasinya di epidermis ya, maksudnya di kulit yang ini. Kemudian ada yang sebum kontrol juga. Jadi selain buat yang ada juga yang anti bakteri untuk P acne. Jadi kalau kenapa sih jadi jerawat? Karena ada bakteri P acne namanya ya. Ya P-nya nanti coba dicari aja ya, P itu apa. Mungkin siapa gitu ya. Jadi P acne itu jadi untuk yang 10 hydroxyanoic acid ini dia buat anti mikronya, kemudian satu lagi Acnet ini sendiri buat anti inflamasi. Jadi biasanya jerawat itu bermacam-macam kan, munculnya ada yang baru numbuh gitu ya, ada yang udah mateng, ada yang memang udah pecah. Nah itu jadi di AC Zero serum Mirani ini untuk di tahapan si acne ini, jadi bisa membantu kalau yang masih timbul bengkak itu bisa karena kita ada antiinflamasi. Kemudian kalau misalnya yang sudah pecah atau harus mau kering, kita ada acne atau ada misalnya untuk skin barrier-nya sendiri. Tadi yang Kamira bilang Centella asiatica dan yang ada pomegranate sama green tea ya? Iya, green tea. Baik, berarti Masya Allah ya, bahan-bahan yang tergandung di dalam formulasi yang terkandung di dalam serum ini benar-benar masterpiece banget ya. Masterpiece-nya. Ya, hasil Ibu ini Jaya ya, berdiskusi ya. Hasil diskusi. Kalau kolaborasi itu pasti baik. Ya, karena kan biasanya kan ya hanya apoteker saja gitu ya, tapi ini ada diskusi bareng dokter, ada diskusi juga bareng profesor, seperti itu ya. Ada yang jualannya juga. Iya. Terima sama kasih ownernya juga ya, gitu ya, yang dibutuhkan masyarakat itu seperti apa. Baik, terima kasih Bu Cahaya, luar biasa. Doakan semoga serum kita ini benar-benar bisa membantu orang untuk punya wajah yang sehat. Nah, oke, sedikit bicara tentang overclaim. Nah, sebenarnya overclaim itu kita edukasi sedikit masyarakat. Apa sih overclaim itu gitu loh, dan kenapa banyak skincare sekarang udah kan gini nih, pernah saya ketemu, pakai dong Mirani skincare, itu nggak overclaim Kak, nanti Mirani skincare itu. Saya juga bilang, enggak, saya bilang saya nggak pernah ngeklaim skincare saya gimana gitu loh. Nah, yang saya tahu ya, saya nggak pernah menjanjikan kalian pakai skincare Mirani itu 3 hari langsung putih gitu, nggak ada gitu loh ya. Tapi yang saya janjikan adalah kamu pakai skincare Mirani, hari keempat kelima tuh wajah kamu lembab. Nah, atau kamu habis bersihin makeup kamu mau setebal apapun pakai hydramic cleanser tuh langsung terhempas. Nah, itu yang saya bisa janjikan gitu loh. Karena itu emang pasti. Betul. Nah, untuk kita menyatakan bahwa iya Mirani ini tidak overclaim. Nah, kita kan harus mengedukasi sebenarnya overclaim itu seperti apa gitu. Jadi kalau di formulasi ya, pada saat kita memformulasikan, pertama bahan aktif yang kita pakai atau mau pengawet, mau pewarna, mau
UV filter itu ada aturannya. Oke. Jadi ada misalnya pewarna ini maksimal Dosisnya. apa Iya, gitu. Jadi iya. ada 5 kategori lah pokoknya kalau di peraturan yang biasa kita jadi kayak bukan ini ya, kamus besarnya kita Iya, gitu kalau iya. mau bikin formulasi. Nah, kalau misalnya kita kelebihan aja, Kak, konsentrasinya itu pasti udah ditolak sama Badan POM. Badan POM. Nah, misalnya nih kita pakai satu bahan misalnya avarbutin ya, kita pakai 3% itu udah pasti ditolak karena maksimal pemakaiannya adalah 2%. Nah itu yang namanya overclaim tuh bisa seperti itu. Jadi sebenarnya dia ngaku pada bahan, bukan ngaku sih, mencantumkan sesuatu tapi sebetulnya udah nggak bisa, udah tidak boleh di peraturan. Itu satu sebetulnya. Oke. Nah, Saya tadi ngakunya niacinamide-nya 7%, ternyata cuma 4%. Nah itu beda lagi, itu Oh. yang ya jadi kan ada bermacam, yang tadi satu yang memang tidak mengikuti peraturan. Jadi harusnya mah 2 tapi dibuat 3. Nah itu udah overclaim dan tidak boleh, pasti ditolak. Tapi terus yang kedua adalah kalau kita lihat di ingredient, di komposisi atau di labeling kan ada tuh membantu mencerahkan kulit gitu ya. Nah kalau ada kata-kata 2 kali 48 jam misalnya, atau pokoknya ada 24 hari, nah itu harus ada bukti dari pihak ketiga. Nah, uji lab. Nah, itu kalau misalnya nih kita nyantumin ternyata nggak ada uji, pasti udah sama Badan POM juga udah ditindak sebenarnya. Nah, sebenarnya agak susah adalah yang menginformasikan secara lisan, mau di online, di sosial media, kan itu kan tidak tertulis ya gitu ya. Kalau tertulis pasti Badan POM udah informasi ini udah nggak boleh gitu. Nah, kalau di situ tuh makanya pintar-pintarlah kita nih sebagai konsumen. Nah, konsumen dan kita juga sebagai yang formulasi atau brand owner ya mengedukasinya. Jadi dari formulasi biasanya dari formulator setelah masuk ke Badan POM terus udah keluar nomornya, kita breakdown untuk bahasa bahasa untuk marketing tapi masih versi lab gitu. Nah, nanti yang aman gitu ya. Nanti makanya harus ada diskusi. Kalau kita bicara ini terus ada aturannya juga kan di Perpom bahwa tidak boleh misalnya bilangnya memutihkan atau bukan memutihkan sih, bilangnya tuh kayak menghilangkan jerawat atau bisanya membantu untuk merawat kulit yang berjerawat. Nah itu juga. Nah terus yang tadi yang sekarang lagi marak tuh kan ada yang informasi, karena di kosmetik itu nggak perlu sebetulnya mencantumkan kayak obat mengandung 2% acetaminophen misalnya gitu ya. Nah, di kita tuh nggak perlu sebenarnya. Tapi kalau brand owner mau itu nggak apa-apa. Tapi kita sudah yakin bahwa kita nguji ya. Makanya misalnya Kamira mau ngecek benar nggak sih yang diinformasikan, bisa ngecek sendiri, atau kita juga kalau misalnya Kamira boleh nggak sih dicekin sama kita, bisa dicek tapi harus pihak ketiga, jadi supaya fair. Ya, karena kalau dari pabriknya juga ya nggak mungkin gitu ya, karena kan bisa-bisa aja dibuat lagi. Dibuat lagi khusus gitu ya. Nah jadi ada saksi. Jadi sebenarnya pada saat nanti Kamira bilang ini mengandung 4%, udah ada buktinya. Ya, gitu. Nah, sebetulnya ada lagi satu yang memang perlu diketahui itu kalau kita menguji sesuatu yang kayak gigawatt nih. Gigawatt itu kan breakdown ya. Breakdown tuh banyak, kalau ingredientnya itu bukan satu, misalnya bukan vitamin C aja tapi banyak. Nah, itu tuh kan banyak item kan. Nah, agak sulit untuk menguji sebenarnya. Bener nggak sih ininya segini gitu. Tapi itu makanya harus ada trusted. Tapi gitu. BPOM lulus ya. Kita bisa karena kita sebetulnya pada saat kita menginformasikan, kita juga harus masukin DIP, namanya dokumen informasi file. Jadi itu udah kayak kita nyatet ini bener loh gitu. Kalau misalnya enggak, berarti tolong kita bahasanya kan kalau mereka mah pendampingan ya, bukan pendampingan. Jadi kalau udah masuk ke Badan POM terus dicek itu oke. Jadi sebenarnya yang overclaim tuh banyaknya adalah dia bilang A padahal sebenarnya pas diuji ternyata B. Ya itu. Jadi kalau untuk ke Badan POM sendiri sih dia udah, kalau emang lebih pasti udah ditolak gitu. Oke, siap. Baik, terima kasih Bu Cahya, luar biasa ya penjelasannya. Jadi semakin yakin saya dengan produk yang saya jual sendiri gitu ya, karena memang kita tuh mempertaruhkan nama baik gitu ya dengan produk-produk yang kita jual, kita pasarkan, dan kita bukan hanya mempertaruhkan nama baik, tapi kita juga niatnya bikin skincare ini kan buat wajah orang lebih sehat ya, bukan buat wajah orang
tambah parah, bukan bermasalah seperti itu. Nah, jadi sahabat Mirani semuanya semakin yakin ya pakai produk Mirani. Jadi tadi sudah ngobrol langsung sama Profesor Widodo, di mana nanti insya Allah kita akan mengeluarkan uji lab keamanan lewat beliau. Kemudian nanti insya Allah juga alhamdulillah juga kita sudah ngobrol sama apoteker yang memformulasikan produk Mirani ya, mulai dari semuanya sampai udah berarti ada 6 item semuanya ya. Ada Hydromic Cleanser, kemudian ada si facial wash, toner essence, sunscreen, kemudian white night cream, dan selanjutnya ada serum. Nah, serum ini nanti ada serum acne dan serum brightening ya. Jadi semoga teman-teman semuanya wajahnya tambah sehat, tambah cantik, tambah cerah. Tapi ingat ya, bukan hanya bicara tentang instan, tapi bicara tentang sehat, karena yang namanya sehat itu butuh proses untuk wajah. Jadi jangan berharap pakai produk Mirani 3 hari langsung putih. Enggak, saya enggak menjanjikan itu ya. Tapi yang saya janjikan adalah kamu pakai produk Mirani rutin istiqomah sampai jannah. Itu wajahnya sehat. Oke, terima kasih. Sekian dari saya dan juga Ibu Cahaya. Terima kasih Ibu. Jazakumullah khairan kasiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.